Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran Penjas Orkes ya. Oke, sebelum kita mempelajari materi, ya alangkah baiknya kita berdoa. Semoga kalian di rumah tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami yang akan Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya jelaskan, silakan kalian buka LKS kalian halaman 54, yaitu tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Nah ini ya, nanti akan Bapak jelaskan sedikit tentang P3K, kemudian akan Bapak review ulang, flashback materi-materi yang sudah saya jelaskan, karena kalian nanti akan menghadapi penilaian akhir semester atau UPAS ya. Nah itu ya. Oke, yang pertama, oke, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, peralatan-peralatan yang digunakan atau cara penggunaannya ya. Jadi menolong pertolongan pertama pada kecelakaan perlu peralatan dan obat-obatan yang wajib ada untuk mempermudah proses pertolongan pertama. Nah, adapun peralatan atau obat-obatnya sebagai berikut. Yang pertama ya, kasa steril ya, ada perban, plester cepat, kapas, mitela, gunting, peniti, sarung tangan, masker, pinset, lampu senter, gelas, kantong plastik dan sebagainya. Nah, itu merupakan peralatan P3K ya. Dan selanjutnya obat-obatan. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui peralatannya itu apa semua, sekarang obat-obatan ya. Apa sih Pak obat-obatannya? Yang pertama, obat penurun panas. Nah, ini kalian bisa menemunya di toko ataupun juga di apotek ya. Paracetamol biasanya itu ya. Yang kedua, obat pereda rasa nyeri. Nah, bisa paracetamol atau ibuprofen ya. Yang ketiga, ada obat anti alergi atau CTM. Nah, ini untuk obat minum ya. Obat anti diare atau keracunan, obat pencahar, obat mah, obat batuk, Livanol, alkohol dan sebagainya, krim. Nah, ini ada semua di sini, kalian pelajari ya. Oke, itu untuk peralatan-peralatan P3K. Nah ya, yang selanjutnya untuk perdarahan ya. Jadi ketika pertolongan untuk perdarahan itu seperti apa semua dan cara penanganannya. Nah, sekarang pendarahan itu apa sih Pak? Nah, jadi pendarahan yaitu keluarnya darah dari pembuluh darah atau kardiovaskuler. Nah, penyebab pendarahan ini biasa disebabkan karena kasus trauma atau penyakit tertentu ya. Jumlahnya dapat bermacam-macam, mulai dari sedikit sampai yang dapat menyebabkan kematian. Ya. Oke. Jenis-jenis perdarahan. Yang pertama, ada dua ya. Jadi ada perdarahan luar dan perdarahan dalam. Yang pertama, perdarahan luar. Nah, yaitu keluarnya darah dari dalam tubuh yang membuat darah tersebut dapat terlihat dari luar tubuh ya. Misalkan kalian tergores atau jatuh ya, kena apa itu yang terlihat. Nah, itu namanya perdarahan di luar. Nah, ya. Kemudian cara penanganannya yang pertama ya, cara sederhananya yaitu gunakan tekanan langsung dengan penutup luka. Nah, jadi luka yang sudah berdarah itu ditutup ya, langsung ketika itu. Nah, yang kedua, tekan sampai pendarahan terkendali. Nah, jadi untuk apa sih? Meminimalisir ya pendarahan yang selanjutnya. Oke. Pertahankan penutup luka dan balut. Kemudian sebaiknya jangan melepas penutup luka atau balutan yang pertama. Itu ya. Oke, yang selanjutnya perdarahan dalam. Kalau tadi perdarahan luar kalian sudah tahu ya. Sekarang perdarahan dalam, yaitu pembuluh darah mengalami kerusakan dan mengakibatkan pembuluh darah mengisi daerah di sekitarnya. Jadi pembuluh darah yang ada di dalam itu, nah, tidak kelihatan ya. Adapun cara menanganinya ya, perdarahan dalam itu langkah-langkahnya. Yang pertama itu biasanya korban itu dibaringkan ya,
Yang kedua, pertahanan jalan napas, pernapasan dari sirkulasi. Nah, itu harus diatur, ya. Selanjutnya, berikan oksigen bila ada. Nah, misalkan nafasnya kurang sesak atau kurang nafas, itu bisa diberikan oksigen, ya. D. Periksa pernapasan dan nadi secara berkala. Nah, itu dengan bisa di sini ataupun di denyut nadi bisa dicek secara berkala, ya. Jangan memberikan makan atau minum. Nah, jika kalian kurang piawai atau kurang paham, itu sebaiknya jangan diberikan, ya. Jangan lupa mengenai cedera atau gangguan lainnya. Nah, dicek, ya, bisa segera bawa fasilitas kesehatan terdekat. Nah, yang paling penting itu untuk meminimalisir timbulnya bahaya yang lebih besar. Itu punya fungsinya pertolongan pertama. Jadi tidak kalian terus ingin menolong supaya sembuh, itu tidak. Jadi hanya seketika ketika itu. Nah, untuk meminimalisir bahaya yang lebih besar seperti itu. Ya. Terus selanjutnya perawatan, ya. Ketika kita sudah tahu tadi untuk perdarahan-perdarahannya, jenis-jenisnya, sekarang perawatan perdarahan. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika dalam merawat suatu perdarahan. Yang pertama, pada perdarahan besar. Yang pertama, ya, jangan buang waktu mencari penutup luka. Nah, ya, di seketika itu tekan langsung dengan tangan, sebaiknya menggunakan sarung tangan bila ada, ya, harus, ya, atau dengan bahan lain yang seketika itu ada di sekitar kalian. Bila tidak berhenti, maka tinggikan bagian tersebut lebih tinggi dari jantung, ya. Biasanya jangan sampai melebihi jantung ini, ya. Pertahankan dan tekan cukup kuat, ya. Pasang pembalut penekan. Oke. Selanjutnya pada perdarahan ringan, ya. Ketika tadi sudah yang besar, sekarang yang ringan, ya. Gunakan tekanan langsung dengan penutup luka, ya. Tekan sampai perdarahan terkendali, ya. Sama dibalut, ditekan, ya, sampai perdarahannya tidak keluar lagi, ya. Sebaiknya jangan melepas penutup luka atau balutan pertama. Nah, itu, ya. Oke, sekarang bentuk-bentuk pertolongan pertama, ya. Yang pertama ada pingsan biasa. Nah, ini disebabkan, ya, karena mungkin terlalu capek, ya, bekerja atau bepergian dengan perut kosong, terlalu lelah. Itu faktor-faktornya. Kurang tidur, kurang menjaga kesehatan, itu faktor-faktor pingsan, ya. Nah, selanjutnya pertolongan pada luka tertutup, ya. Tertutup itu apa sih, Pak? Nah, biasanya lukanya tidak terlihat, ya. Yang pertama memar. Nah, biasanya memar ini atau bisa kalian namakan itu abuh gitu, ya. Nah, itu sering terjadi. Bisa misalkan, ya, kalau anggota tubuh kalian itu biasanya kena benturan ataupun itu biasanya memar, biasanya gosong, ya. Itu biasanya tanda-tandanya. Itu penanganannya pertama itu harus dikompres dengan air dingin, ya. Jadi jangan diberikan barang-barang atau alat-alat yang panas. Pak, kok ibu biasanya nyuruh pakai air hangat? Nah, itu kenapa biasanya orang tidak memahami. Biasanya itu memarnya semakin membesar. Nah, itu karena faktor yang keliru atau yang salah. Jadi ketika kalian memar, ya, atau biasanya jarum, atau biasanya itu kalau biasa jarum itu, nah, harus dikompres dengan air dingin atau es batu. Nah, caranya seperti apa sih, Pak? Misalkan, ya, kalau misalkan di tangan seperti di sini, bisa kalian pakai es batu, kemudian es batunya dilapisi dengan handuk atau kain. Nah, itu dikompres selama sekitar 15 menit atau 10 menit. Itu akan meredakan posisi yang jarum itu, ya. Sama ketika di keseleo juga. Nah, itu kalau kalian perawatannya atau penolongannya baik atau tepat, itu juga tidak akan berbahaya, tapi tidak akan sakit. Nah, terkadang orang salah perawatan atau penanganannya itu ketika keseleo itu selalu diberikan balsem. Nah, itu salah sekali, itu sangat fatal. Tapi kepercayaan orang tua biasanya memang ada, ya, seperti itu. Tapi ketika kita ngomong kesehatan itu harus dipilih yang benar dan tepat, ya. Jadi ketika kalian misalkan, ya, jalan kaki keseleo, nah, keseleo, ya, misalkan, ya, itu silakan langsung dikasih air yang dingin, es batu, ya, misalkan di tangan pergelangan ini, ya, itu cukup kalian
pakai baskom ataupun pakai ember. Nah, es batunya taruh aja di dalam situ, kasih air, terus tangannya dimasukkan, ya. Tunggu sekitar 15 menit, 10 menit. Nah, itu untuk penanganannya yang pertama. Nah, kemudian kapan waktunya harus dikasih balsem, hot cream dan sebagainya? Itu ketika sudah 3 hari, 4 hari, ketika sudah memar ataupun keselionya sudah mereda, ya. Jadi keselio itu atau terkilir, ya, itu di posisi tulang yang sebenarnya itu lurus itu berbelok, ya, atau keluar dari persendiannya. Nah, itu harus dikembalikan. Nah, itu fungsi pertama. Jadi kalau penanganan kalian itu salah atau keliru di awal pertama, itu nanti kedepannya atau penyembuhannya itu lama. Bisa sembuh, cuman itu lama sekali nanti, ya. Jadi ketika kalian mendapatkan musibah nanti ketika atau keselio atau memar, nah itu langsung saja kasih es batu yang dingin, itu akan meredakan rasa nyeri. Karena ketika benturan otot itu lepas, nah itu posisinya itu otot itu kalian itu panas, ya. Jadi ketika panas dikasih panas, nah imbasnya apa nanti? Aboh. Nah, itu kata bahasanya itu memar tadi, ya. Jadi semakin membesar malah nanti. Bahayanya di situ. Nah, jadi perawatannya seperti apa yang benar? Nah, seperti itu. Jadi dikasih air yang dingin. Itu akan meredakan memar dan juga keselionya. Nah, ketika nanti sudah fase 3 hari, 4 hari, boleh nanti terus dikasih air hangat atau balsem, hot cream dan sebagainya. Itu perawatan-perawatan yang benar. Itu, ya. Oke. Jadi sebenarnya memar itu tidak harus kalian pijitkan ke orang dukun dan sebagainya, itu biasanya bisa kalian sembuhkan sendiri. Kalau memar, ya. Kalau keselio memang harus ditangani dengan serius, ya. Oke. Itu untuk materi pada kesempatan hari ini, ya. Untuk soalnya ini ada 5 soal, nanti kalian kerjakan, ya. Yang pertama, soal nomor 1, kepanjangan dari P3K adalah A. Pertolongan pertama kecelakaan, B. Pertolongan pertama pada kecelakaan, C. Pertolongan pertama pada kesakitan, D. Pertolongan pertama pada kebanjiran, ya. Soal nomor 2, berikut ini termasuk peralatan P3K kecuali A. Perban, B. Plester, C. Gunting, D. Pisau. Oke, soal nomor 3, tujuan memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan adalah A. Menyembuhkan korban, B. Membantu tugas dokter, C. Mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar, D. Mengenal identitas korban. Soal nomor 4, pendarahan yaitu keluarnya darah dari A. Tubuh, B. Kulit, C. Pembuluh darah, D. Pembuluh hati, ya. Selanjutnya soal nomor 5, soal yang terakhir. Tindakan yang benar untuk pertolongan pertama pada luka memar yaitu A. Kompres air hangat, B. Kompres air dingin atau es, C. Kompres air panas, D. Gosok dengan balsem. Nah, itu 5 soal, silakan kalian kerjakan, ya, nanti di Google Form yang linknya ada di bawah video ini nanti. Nah, sebelum kalian mengerjakan PAS nanti, silakan kalian ulang kembali, kalian pelajari kembali, tonton kembali video-video yang sudah Bapak jelaskan, ya, dari mulai bab 1 sampai bab 4, ya. Jadi udah ada di LKS semua, dan nanti soal-soalnya yang keluar seperti itu semua ada di LKS dan juga ada di video yang sudah dijelaskan, ya. Jika kalian baca, kalian ulangi, insya Allah nanti kalian mudah dalam mengerjakan, ya. Mulai dari permainan bola besar, bola kecil itu apa semua itu sudah ada semuanya. Atletik juga, bela diri, pencak silat, kebugaran jasmani, senam, renang dan sebagainya itu. Nah, jadi poin-poin itu harus kalian pelajari biar kalian paham dan mudah, ya. Oke. Sekian dari Bapak, ya, materi untuk pagi hari ini. Semangat mengerjakan PAS, ya. Pas, semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.